Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita bakal ngebahas film Korea yang lagi hits banget karena diperanin oleh Han So Hee alias si mantan pelakor di film The World of the Married. Di sini aktingnya berubah 180 derajat ya guys, dan semua aksi laga dilakukan oleh Han So Hee sendiri. Gila sih ini, memang bukan kaleng-kaleng nih cewek. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya Mimin makin semangat lagi buat video-video berikutnya. Nggak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita My Name. Asik-asik, cos! Film yang dirilis tahun 2021 ini dimulai dengan adegan Yeon Ji-woo yang dibully oleh teman-teman sekelasnya karena ayahnya adalah mafia narkoba yang telah lama menjadi buronan polisi. Ia juga dikeluarkan dari sekolah karena orang tua teman-temannya takut ia membawa pengaruh buruk. Setiap harinya, ia juga dimata-matai oleh polisi yang ingin menangkap ayahnya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, dan tiba-tiba saja ayahnya menghubunginya. Ji-woo marah karena hidupnya menjadi kacau akibat ulah ayahnya. Ayahnya merasa menyesal dan datang menyelinap ke rumah Ji-woo. Tak taunya ayahnya tiba-tiba ditembak mati sama orang yang gak dikenal. Di sini tragis banget guys, karena ayahnya melindungi Ji-woo banget. Pada hari pemakaman, teman-teman mafia ayahnya datang menjenguk dan ikut bersedih. Dia melaporkan hal ini ke kantor polisi. Tapi kasusnya malah ditutup. Lah, kok gitu ya? Karena ia ingin membalaskan dendam kematian ayahnya, ia menjumpai teman ayahnya yang bernama Choi Mujin dan meminta tolong untuk menemukan siapa pembunuh ayahnya. Tetapi ditolak. Oh no! Mau gak mau, dia harus berusaha sendiri. Dia menyebar brosur pembunuh ayahnya, dan siapa yang menemukan akan diberikan imbalan. Tiba-tiba ada yang nelpon dong. Ia langsung menemui penelpon. Ternyata dia malah ditipu. Tapi untungnya Mujin muncul dan menolongnya. Karena Ji-woo ngotot banget ingin menemukan pembunuh ayahnya, Mujin menyuruh dia untuk berlatih terlebih dahulu supaya nggak berat sebelah gitu skillnya kalau berhadapan dengan si pembunuh. Secara kan Ji-woo ini masih cewek polos gitu guys. Dia pun dibawa ke pusat pelatihan para pengawal Mujin. Wadidaw, di situ semuanya cowok-cowok kekar perkasa guys. Cuma Ji-woo doang cewek di situ. Dia diperlakukan seperti babu, tapi ia tidak memusingkan hal itu. Ia tetap berlatih dengan keras dan diajarin tekniknya langsung oleh Mujin. Waduh, sangar rek. Setelah beberapa bulan berlatih, ia pun bisa mengalahkan semua pria di tempat itu. Ya, karena menerapkan teknik-teknik pukulan yang udah diajarin Mujin. Tapi ada seorang pria yang sirik dan tak terima. Ia bernama Gang Jae. Ia menaruh obat tidur di minuman Ji-woo dan ingin memperkaosnya. Tapi ketahuan guys. Mujin marah banget. Ia menggores wajah Gang Jae dan mengeluarkannya dari organisasi.
Nggak ngerti lagi deh lihat Gang Jae. Kan udah jelas-jelas Jiwo itu anak kesayangannya bos besar. Kok malah berani-beraninya ya mau memperkaos Jiwo? Jiwo pun diberi identitas baru sebagai Oh Hyejin. Mulai seterusnya namanya jadi Hyejin ya guys. Mujin juga memberikan pistol pembunuh ayahnya. Ia menemukan pistol itu dibuang, dan pistol itu adalah kepunyaan polisi. Ia menyuruh Hyejin untuk menemukan dan membunuh polisi itu. Lima tahun berlalu, Hyejin pun berhasil masuk ke kepolisian dan ditempatkan di divisi narkoba. Ternyata kepala polisi itu adalah orang yang pernah muncul di rumahnya beberapa hari setelah ayahnya meninggal. Dia pun terkejut dan semakin penasaran. Ia selalu menjalin komunikasi dengan Mujin. Ternyata Mujin adalah salah satu target penangkapan polisi karena dia adalah bandar narkoba terbesar. Tapi setiap rencana penangkapan Mujin selalu gagal karena udah dibocorin duluan sama Hyejin. Pada saat di TKP, polisi menemukan pistol yang dibuang. Sebenarnya itu adalah pistol yang diberikan Mujin kepada Hyejin dulu. Hyejin sengaja menaruh pistol tersebut di tempat itu agar polisi mencari tahu siapa pemilik pistol itu. Kepala polisi pun mulai curiga terhadap Hyejin karena setelah ia masuk divisi narkoba, operasi penangkapan mereka selalu gagal. Ia pun menyuruh Pildo, yaitu salah satu anggota kepercayaannya, untuk mengikuti Hyejin. "Siap," kata Pildo. Beralih ke scene lain. Lelaki yang pernah digores mukanya oleh Mujin balik lagi untuk membalas dendam. Ia mendatangi pusat pelatihan itu dan menyerang semua orang. Selain itu, ia juga membuka bisnis narkoba jenis baru yang lebih kuat sehingga banyak pelanggan Mujin yang beralih kepadanya. Dan bisnis Mujin pun melesu. Keesokan harinya, nama pemilik pistol itu pun ditemukan, yaitu Song Junsu. Dan itu memang adalah pistol polisi yang bertugas di divisi narkoba juga. Namun Song Junsu udah lama meninggal dalam operasi penangkapan Mujin. Dan kepala polisi mengatakan pembunuhnya adalah gengnya Mujin. Hyejin bertanya kepada Mujin apakah mereka pernah membunuh polisi, dan Mujin menampiknya. Scene beralih kepada Pildo yang mulai jatuh cinta dengan Hyejin karena terlalu sering memata-matainya. Hyejin dan Pildo masuk dalam jebakan Gang Jae. Mereka mengira akan ada transaksi narkoba di sebuah pabrik tua. Ternyata tidak. Mereka pun babak belur dan Pildo pun pingsan. Gang Jae tertawa karena lihat Hyejin udah merubah identitasnya dan sekarang menjadi polisi. Ia mengirimkan foto Hyejin kepada Mujin sebelum membunuhnya karena ia tahu Hyejin adalah anak kesayangan Mujin. Pada detik-detik terakhir, Mujin pun berhasil menyelamatkan Hyejin dan segera pergi dari tempat itu karena sebentar lagi polisi akan datang. Hyejin terluka parah sehingga harus dioperasi.
Karena melihat luka Hyejin yang sangat parah, Pildo pun mempercayai bahwa Hyejin bukanlah mata-mata. Beralih ke Mujin. Karena ia khawatir akan keselamatan Hyejin, ia telah menyiapkan paspor supaya Hyejin pergi dari tempat itu dan meninggalkan segalanya. Tetapi Hyejin menolak karena ia belum menemukan pembunuh ayahnya. Shin beralih kepada kepala polisi. Ia masih curiga terhadap Hyejin dan menyuruh orang untuk melacak semua panggilan di HP Hyejin. Setelah beberapa saat, polisi pun melakukan operasi penangkapan Mujin dan Gangjay. Di sini, Gangjay ditembak mati oleh Hyejin karena ia mengancam akan membongkar identitas Hyejin kepada polisi. Pisau Mujin terjatuh di TKP dan ia berhasil kabur. Hyejin shock banget karena baru pertama kali ini ia membunuh orang. Sehingga kebayang-bayang deh wajah si Gangjay. Tiba-tiba Pildo datang ke rumah Hyejin untuk menenangkannya. Cie, perhatian nih. Oh my god. Keesokan paginya, Hyejin dapat surat dari Gangjay. Jadi si Gangjay ini bilang ke anak buahnya, kalau dia udah meninggal, tolong kasih surat ini ke Hyejin ya. Isinya adalah foto ayah Hyejin yang ternyata adalah seorang polisi dan bernama Song Jun-soo. Ternyata guys, orang yang dimaksud oleh kepala polisi itu adalah ayah Hyejin. Hyejin bertanya kepada Mujin, apakah itu benar? Mujin mengatakan iya. Sebelumnya, ayah Hyejin adalah seorang polisi yang diutus untuk menyamar dan menghancurkan organisasi. Tapi kemudian ayahnya berpihak kepada Mujin. Karena pengkhianatannya itulah polisi membunuh ayah Hyejin. Dan kepala polisi saat itu adalah kepala polisinya yang sekarang. Hyejin pun percaya dan berniat untuk membunuh atasannya. Tapi dengan segera Mujin menyuruh anggotanya untuk membunuh kepala polisi itu. Pada saat Hyejin masuk, kepala polisi itu sudah sekarat dan mengatakan bahwa pembunuh ayahnya adalah Mujin. Ayahnya tidak pernah berkhianat kepada polisi dan ia juga menyerahkan bukti-bukti dan surat terakhir ayah Hyejin kepada Hyejin. Dan tiba-tiba Pildo datang lalu menyelamatkan kepala polisi. Hyejin pun langsung kabur. Awalnya Hyejin tidak percaya, tapi setelah melihat bukti-bukti yang ada, pada akhirnya Hyejin tersadar bahwa selama ini pembunuh ayahnya adalah Mujin. Dan Mujin memanfaatkan dirinya untuk membunuh kepala polisi. Di tempat lain, Mujin memerintahkan anggotanya untuk membunuh Hyejin karena ia merasa Hyejin sudah mengetahui semua kebenarannya. Sesampainya di rumah, Hyejin membersihkan lukanya dan tiba-tiba datang beberapa orang ke rumahnya dan ingin membunuhnya. Tetapi Hyejin bisa mengalahkan mereka semua. Sementara itu di kantor polisi, mereka telah menemukan keberadaan Mujin dan segera menangkapnya. Namun, Mujin tiba-tiba muncul di kantor polisi. Lah, polisinya bingung dong. Ini kok dia yang malah datang ke kantor polisi sih? Mujin ingin memberikan pembelaan bahwa dia tidak bersalah akan pembunuhan Gangjay dan penusukan kepala polisi.
Mujin dituduh sebagai pembunuh Gang Jae karena polisi mempunyai bukti pisau yang dimiliki oleh Mujin beserta sidik jarinya ada di sebelah mayat Gang Jae. Sebenarnya ini adalah cara Mujin untuk mentes Hae-jin. Apabila Mujin ditangkap polisi, Mujin akan dipenjara dan Hae-jin tidak bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sedangkan jika Hae-jin membuang barang bukti pisau tersebut, Mujin dibebaskan dan Hae-jin masih bisa membunuh Mujin. Di sini Mujin gak akan lari kemana-mana guys. Ya inilah yang disebut dengan mafia dengan gaya. Sombong amat. Dan akhirnya ternyata Hae-jin memilih untuk menghilangkan barang bukti. Dan di waktu yang bersamaan, satu demi satu kebohongan Hae-jin terungkap oleh kepolisian. Mulai dari riwayat panggilan teleponnya, CCTV yang merekam dia ada di rumah kepala polisi, plat nomor mobil palsu, dan tidak ada sidik jari pada biodata kepolisiannya. Dan seketika itu juga Hae-jin juga diburu oleh polisi. Dan Mujin pun bisa melenggang bebas karena bukti sudah tidak ada. 아니요, 놓쳤습니다. 들어들어. Tak perlu memakan waktu lama, Pildo berhasil menangkap Hae-jin dan memasukkannya ke penjara. Kabar ini terdengar oleh Mujin. Ia pun mencari cara untuk melepaskan Hae-jin. Lah, kok gini toh? Ya gitu, mafia dengan gaya. Sekretarisnya aja sampai bingung kenapa dia mau membebaskan orang yang ingin membunuhnya. 경찰청에서 증거를 빼돌렸고 안 되겠다는 겁니까? Shin beralih kepada kepala polisi yang sudah sadar dan menceritakan segalanya. Ia mengatakan kepada Pildo, bukan Hae-jin yang menusuknya. Hae-jin hanyalah orang yang ditipu dan diperdaya oleh Mujin. Pildo pun segera mencari Hae-jin yang hampir berhasil kabur. Tapi dia dengan segera memborgol tangannya dengan Hae-jin dan membawa ke pinggir pantai. 아니까 잡는 거야. 장기는 다 무시야. Pildo sudah mengetahui semuanya dan mengobati luka Hae-jin. Mereka pun saling berpandangan dan adegan pun dimulai. Pildo membujuk Hae-jin untuk menangkap Mujin secara hukum, bukan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya Hae-jin pun luluh. Sementara itu Mujin telah menunggu Hae-jin semalaman supaya datang kepadanya untuk membunuhnya. Tapi ia malah mendapat kabar polisi akan menangkapnya dengan Hae-jin sebagai saksi. Mujin marah besar. Yang ia inginkan adalah ia berduel dengan Hae-jin, bukan malah berakhir di penjara. Mujin segera mengambil pistol dan mencari Hae-jin. Ketika di lampu merah, Mujin menembakkan pistolnya tepat ke kepala Pildo, orang yang Hae-jin sayangi. Di sini Hae-jin terdiam banget. Kenapa semuanya terjadi begitu cepat? Baru satu malam dia menemukan seseorang tempat ia bisa bersandar. Dan tiba-tiba semua hilang begitu saja. Tanpa basa-basi, Hae-jin pun langsung ke markas Mujin dan membunuh semua pasukan yang menghalanginya. Dan pada akhirnya ia pun membunuh Mujin. Adegan pun ditutup dengan Hae-jin yang datang ke makam ayahnya dan Pildo.
ia sekarang terlihat lebih segar dan memulai kehidupan yang baru. Dan film pun tamat. Makasih ya guys sudah nonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Asik-asik, cos!